Indonesia itu surganya kopi, khususnya di Arabica. Karena hampir semua varietas itu bisa ditanam di Indonesia. Hanya memang nanti ada. Jadi kisah yang menginspirasi. Balun Kopi Official, ruang belajar tanpa batasan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hari ini kita Jatkon Jakarta ada berkunjung ke daerah Dieng. Kampung apa Ustaz? Balun. Desa Balun. Desa Balun. Kebetulan kita hari ini ada untuk konservasi mengenai kopi. Nah, kita akan sedikit mendapat informasi sebagai edukasi buat kita semua, macam-macam kopi, jenisnya, manfaatnya, atau mungkin ya bisa dikatakan cerita kopi. Nah, kita persilakan kepada tuan rumah, monggo. Ya, Kami persilakan. ya, terima kasih. Langsung saja. Ya, jadi kalau cerita kopi itu cerita saudara. Persaudaraan. Ya, persaudaraan. Banyak teman-teman lama yang nyambung di kopi. Termasuk banyak kebutuhan yang alhamdulillah dicukupi dari kopi gitu kan. Berkah buat Ustaz ya. Iya. Ya. Terus kemudian kalau cerita kopi itu memang ada beberapa jenis ya, ada beberapa jenis kopi. Itu biasanya kopi itu dari jenis itu dilihat dari ketinggian, gitu, dari ketinggian MDPL lah istilahnya, ketinggian posisi tanah dari atas permukaan laut. Kemudian secara umum itu ada 3, satu Liberica, kemudian Robusta, kemudian Arabica. Sementara di varietasnya itu jauh lebih banyak. Di Arabica itu, di jenis Arabica itu varietasnya nanti akan ada ratusan. Ya. Bahkan ada satu profesor yang mengatakan bahwa Indonesia itu surganya kopi. Khususnya di Arabica. Karena hampir semua varietas itu bisa ditanam di Indonesia. Hanya memang nanti ada beberapa beberapa yang produktivitasnya kurang bagus, kualitasnya kurang bagus. Cuman hampir semuanya bisa ditanam di Indonesia gitu. Nah, kalau Liberica itu kan itu di ketinggian 0 sampai dengan 400. Kemudian ini secara umum ya, ada juga Liberica yang ditanam di ketinggian 1000. Ada. Cuman memang secara habitat sebetulnya itu informasinya yang kita dapat itu dari 0 sampai 400. Kemudian Robusta itu dari 400 sampai 1000. Kemudian yang di Arabica itu ya lebih ke atasnya lagi, 1000 ke atas. Ada kendala nggak artinya mengenai hasil ketika tadi Liberica ditanam di ketinggian 1000? Ada. Termasuk kayak Arabica yang ditanam di ketinggian 400 itu masih bisa buah dia. Bisa buah. Cuman produktivitasnya kurang, kualitasnya juga kurang bagus. Kurang. Begitu juga di Liberica. Liberica juga kayak gitu. Di Robusta, kalau Robusta agak berbeda. Ada Robusta yang ditanam di atas 1000, itu secara kualitas jauh lebih bagus. Lebih bagus malah ya? Lebih bagus. Jadi sudah agak mirip-mirip Arabica gitu kan. Kalau Arabica itu lebih ngejar ke kayak semacam nanti ada aroma buah, istilahnya fruity sama flavory kan gitu kan. Ya, itu. Apa di tanaman kopi juga dia mengalami evolusi gitu, mengenai kondisi alam gitu enggak? Tapi seperti tadi Robusta kan harusnya di ketinggian medium. Iya. Tapi bisa juga di high gitu kan. Mungkin bisa dia mengalami ini juga, mengalami penyesuaian lingkungan juga mungkin ya, tergantung lingkungannya dia akan mengikuti di lingkungan itu kan. Mungkin seperti itu mungkin. Iya. Iya, secara umum seperti itulah di ini. Hanya memang tadi kita cerita bahwa kalau di Arabica itu memang banyak prosesnya itu sudah banyak banget gitu kan. Sudah banyak banget. Secara umum untuk Arabica itu proses yang normal tuh berapa step? Kalau Arabica itu yang sudah ada SOP dari SCA itu ada wash, kemudian white hull, sama natural. Itu ada 3. Kemudian kayak honey itu sebetulnya eksperimental. Terus kemudian wine itu juga eksperimental. Masih eksperimental. Iya. Kenapa itu dikatakan eksperimental? Karena
ada beberapa yang mengatakan bahwa kalau yang difermentasi gitu kan kayak wine itu kopi busuk katanya gitu. Jadi itu nggak ada standar. Tapi kalau white hull, wash sama natural itu ada standar dunianya, standar SCA-nya gitu. Dan masing-masing punya karakter. Ya mungkin buat pencinta kopi secara umum memang natural lebih kuat ya. Tapi karena sekarang kan banyak permintaan, banyak apa ya bisa dikatakan variasi lah ya. Ya. Tadi ada wine segala macam. Dari Arabica sendiri yang paling tinggi itu permintaan apa, San? Kalau yang paling tinggi itu sebetulnya menurut saya itu di wash. Di WOS ya. Iya. Itu karena satu penekanan terhadap pressure terhadap kopi untuk diproses macam-macam, kemudian resiko juga lebih rendah, gitu kan? Karena ini di ketinggian 1.200 lah, kurang lebihnya itu. Terus kalau kita proses natural itu kan resiko tinggi. Resiko tingginya nanti jamur. Oh, Nah, jamur, Karena kelembaban tinggi. Ya. Ya, matahari itu nanti muncul paling jam 7 sampai jam 10 rata-rata gitu kan. Jam 11, nanti jam 12 sudah hujan. Atau kadang-kadang dari pagi itu udah hujan gitu kan. Jadi ini resiko tinggi. Apalagi di wine, itu resiko tinggi juga. Gitu. Sehingga karena yang mudah itu wash, sehingga ini yang menjadi banyak dicari juga kan. Jadi nggak bau jamur ini dan lain sebagainya. Cuman karena dengan yang sekarang itu sudah teknologi lah, pakai teknologi, ada di beberapa prosesor dia pakai teknologi juga, sehingga dia proses natural, dia proses wine dan seterusnya, tapi aman dari jamur itu sudah ada seperti itu. Tapi kalau saya masih manual. Jadi yang membedakan tadi antara wash terus apa lagi? Wine, sampai honey, terus white hull. itu dari prosesnya ya. Iya, dari proses. Itu kalau wash itu prosesnya bagaimana itu? Bisa sebut wash itu? Wash itu kan basah. Iya. Basah itu berarti melibatkan air. Oh, gitu. Ya, jadi ada fermentasi airnya. Jadi kopi bahan baku itu dikupas, Oke. dikupas. Kalau di cherry itu istilahnya kan di cherry-nya, itu kan ada kulit. Ya. Kemudian istilahnya di bawah kulit itu ada mucilage. Mucilage itu yang kalau kita ini manis. Ya, bukan daging buah. Kulit. Jadi kayak semacam lendir yang membalut itu. Di bawahnya lagi ada istilahnya cangkang. Cangkang apa ya bahasa kopinya apa gitu kan. Cangkang terus kemudian di bawahnya lagi masih ada kulit ari, baru body, baru baru kopinya, baru body kopinya gitu. Nah, ketika wash itu ketika nanti habis dari panen dan ini harus fresh, baru petik terus kemudian nanti dikupas. Ya. Jadi ngelepas kulitnya gitu kan, ngelepas kulit cerinya. Kemudian nanti dimasukkan ke air. Direndam di air. Habis direndam di air itu dengan ukuran yang macam-macam. Ada yang kalau di standar SCA-nya itu 9 sampai 36 Apa tuh sebelum apa tuh? jam. Oh, jam. Iya, pakai waktu. Ya. Ada yang pakai waktu, terus kemudian ada teman-teman yang pakai pH. Jadi airnya nanti diukur pH-nya berapa, standarnya berapa. Ya, gitu. Nanti kalau saya pakai sekitar 20 jam. Direndamnya. 20 jam tuh kalau di compare dengan pH, misalnya ada yang pakai pH, di pH berapa itu? Kalau wash saya nggak pakai pH, tapi pakai jam. Wash saja ya. Iya, Oke. pakai waktu gitu kan. Lah ya, pakai bahasanya. Iya, ada yang double. Makanya ada istilah baru juga di teman-teman, double wash. Itu sampai 2 kali lipat dari rendaman yang standar gitu. Berarti diganti atau jamnya dilamain? Jamnya dilamain. Oh iya. Jamnya dilamain. Jadi makanya jatuh jadi double wash. Ada yang pakai triple wash. Lebih lama lagi tuh ya. Iya, lebih lama lagi. Itu ada yang itu. Cuman untuk mendapat pembasahan itu ya. Iya. Ada dapat aroma kan, aromanya kan dari situ salah satunya. Itu wash. Jadi setelah nanti sekitar 20 jam lah kurang lebihnya, itu nanti dikupas. Jadi lendirnya itu kan sudah lepas dia. Tinggal di istilah Jawa itu dikoseh. Ya, dikoseh. Ya, dikoseh itu nanti sudah keset gitu kan. Beras ya. Ya. Udah kayak jadi beras itu terus kemudian dijemur sampai kering. Kalau penjemuran sini sekitar 20 hari.
Jemurnya itu tuh 20 hari. 20 hari. Udah ada yang pakai oven belum? Pernah kita pakai oven, cuman aromanya agak beda. Beda ya, harus alami ya. Agak beda. Iya, agak beda. Terus paling ada teman-teman yang nanti diproses awal di sini, terus kemudian nanti di finishingnya itu di daerah yang panas gitu kan. Jadi biar mempercepat itu. Cuman ya tetap saja ada perbedaan. Jadi seperti dryingnya lewat pemanasan 20 berapa, Bu? 20 hari. Sekitar 20 hari kalau sini. Habis itu ada proses apa lagi tuh? Roasting enggak? Itu kan masih HS kan, Oh, iya, oke, masih sama oke, cangkangan. oke, oke. Ya kita harus ngelepas cangkangnya dulu kan. Oh iya. Iya. Nah, setelah ngelepas cangkang, baru nanti jadi green bean istilahnya kan. Oh iya. Nah, baru setelah itu baru roasting. Roasting. Itu masih banyak tahapan. Ada tahapan itu ya. Iya, untuk harus mendapatkan- sortir apa dan lain dipilih tuh sebagainya. ya. Dipilih. Mana yang Ya kan ada yang rusak, ada yang hitam, ada yang istilahnya kuku kelas ini, kambing. kelas ini. Iya, Ya. nanti grading juga. Grading yang lubang sekian, nanti grade A, nanti Iya. Itu. Terus masuk ke proses berikutnya tuh Pak. roasting. Ke- Iya, roasting. Terus kalau yang tadi apa? Yang setelah itu, setelah was itu apa? Honey. Honey. Hmm. Honey itu semi sebetulnya, semi basah. Salah satunya honey itu tidak melibatkan air. Jadi di honey itu kenapa dikatakan honey itu kan madu kan? Iya, betul. Itu kan istilah itu kan. Dia mempertahankan tadi mucilage tadi. Jadi mucilage-nya itu dipertahankan di di luar cangkangnya itu dipertahankan. Jadi secara alami dia akan mengefermentasi kopi yang ada di dalamnya. Makanya nanti di honey itu nanti ada black honey, red honey, ada lagi yellow honey. Ini tergantung cuaca biasanya. Ini menentukan biasanya cuaca. Mucil itu tadi lendir ya? Lendir, Ah. lendir yang manis itu. Yang manis itu. Iya. Jadi pertahankan. Jadi secara alami dia akan mengefermentasi kopi yang ada di dalam. Jadi sambil dijemur, ini dibiarkan mengaruhi rasa juga. Iya, pengaruh rasa. Nah itu berapa lama tuh prosesnya? Kalau itu hampir sama wash. 20 hari juga. Iya, hampir sama. Dryingnya dia di jemurnya itu. Iya, hampir sama. Agak lamaan dikit Oke. karena dia masih ini kan, lendirnya masih ada di situ kan, agak lamaan dikit. Oke. Ya selisih 2, 3 sampai 5 hari lah. Oke. Terus masuk ke yang natural. Yang natural itu petik, jemur, udah Selesai itu ya. Selesai. Sama kulit-kulitnya. sama kulit-kulitnya, Sama kayak melinjo lah gitu ya. sama kayak melinjo. Itu kalau di sini hampir 2 bulan. Terus langsung tumbuk itu. Kalau basah, kalau melinjo kan langsung tumbuk, diplek, goreng gitu kan. Nah kalau kopi naturalnya tetap jemur utuh terus Kering, kering. Kupas. nanti dikupas kering. Oh, kupas kering. Cuman itu proses jemurnya harus 2 bulan kalau sini. Oh, karena ada kulitnya ya. Ada kulitnya. Itu lebih mahal daripada wash kan? Iya, Lebih mahal itu. daripada honey kan? iya. Itu yang mempengaruhi Karena, harga. karena lamanya itu ya. Ya. Hmm. Nah, masuk ke wine, Pak. Masuk ke wine, proses fermentasi yang kita pakai itu di angka 30 hari. Itu baru proses fermentasinya. Cuman ini angkat istilahnya lepas masuk. Jadi gini, berapa hari nanti kita fermentasi, nanti kita lepas. Kemudian kita jemur. Lepas kulitnya. Enggak, jadi lepas fermentasi. Awal Lepas fermentasi kita jemur. Nanti masuk fermentasi lagi, nanti dijemur lagi. Fermentasi lagi, jemur lagi. Itu sampai beberapa step gitu. Beberapa kali proses. Beberapa kali proses. Tapi proses fermentasi sendiri itu setelah dia jadi kopi atau dari awal? Masih cherry. Masih cherry. Masih cherry. Masih cherry. Fermentasi. Iya, Iya, masih bahan. masih cherry. Itu proses ininya sekitar 30 hari, jemurnya ya 2 bulan. Berarti kalau fermentasi Jadi- itu pakainya apa tuh? Sama ya. Iya, Kalau fermentasi itu pakai 9 bulan. kalau di kopi itu pakainya apa fermentasinya itu? Kita pakai naturalnya kopi itu sendiri. Oh. Jadi kita nggak pakai injek apapun. Ada teman-teman yang pakai injek mikroba apa gitu. Enggak pakai ragi gitu barangkali begitu. Ada yang pakai ragi. Oh. Cuman kita yang klasik. Hmm. Kita yang pakai asli dari kopinya itu Iya, sendiri. iya. Gitu. Agak beda sih kalau yang ada injek. Diharang dari kopi sendiri itu ya. Iya. Ya karena ininya sih kan muciletnya itu kan manis. Iya, betul. Dari mucilet Manis. itu ya. Iya. Jadi manisnya itu yang menekan satu mikroba untuk dia hidupkan gitu kan. Dan itu yang fermentasi si kopi itu sendiri gitu. Katanya gitu. Katanya gitu. Nah, kalau bicara mikroba orang nggak kelihatan Iya, ya. Gitu.
Masuk barang goib tuh Pak. Barang goib. Coba barang goib tuh, Pak. Jadi tahapannya kalau udah ini yang tadi udah ya kopi robusta sama itu mah udah ya arabica. Iya. Kalau udah gitu. Tapi semua proses robusta maupun arabica sama yang tadi prosesnya itu. Ada Iya. yang ini ada yang ini gitu. Iya. Sama. Sama. Ada juga yang anaerob, robusta anaerob, ada. Lainnya tuh. Bakteri berarti ya termasuknya. Jadi dia difermentasi dalam kondisi tidak pakai udara. Ya. Jadi di kondisi di tempat yang kedap udara. Gitu. Anaerob, anaerob jenis-jenis begitu. Lama ya maksudnya. Ada yang menguntungkan. Enggak juga. Ada yang menguntungkan, ada yang membantu. Mikroba ya. Iya, mungkin seperti itu. Saya nggak kurang paham juga, Cuman proses anaerob lah. Setelah nanti di Mikroba anaerob, intinya pakai mikroba ya. setelah di anaerob terus kemudian nanti prosesnya kayak tadi, kayak wash, natural, honey, Iya. blend, gitu. Tapi sebelum physically antara arabica dan robusta itu mungkin buat orang awam kan belum paham. Bisa terlihat nggak dari biji? bisa. Ya, harus orang lama petani dia. Kita kan ini edukasi. Iya, betul. Iya. Apakah lebih besar arabica atau robusta? Ada yang lebih besar arabica, ada yang lebih kecil robusta. Iya. Dari si physically, Iya. dari angkasa. Saya punya robusta yang bijinya itu kecil. Itu Java robusta. Java robusta. Ada yang gede-gede, 2 kali lipat dari besaran biji arabica. Ada yang gitu. Kalau membedakan secara umumnya gimana? Kita biasanya ngelihat itu dari bentuk. Itu kan kayak biji itu kan ada garis itu kan. Iya. Nah, kalau arabica itu agak lengkung gitu. Kayak S gitu. Iya. Agak lurus. Cuman kalau robusta agak lurus. Biasanya agak lurus biasanya. Agak lurus, Pak Ustadz. Iya. Kalau robusta. Robusta. Nah, kalau itu agak Bengkok. arabica tuh. Bengkok. Beda. Jelas. Iya, udah jelas. Ya, bukan arabica. Apa cirinya? Oh, jadi arabica lebih, Iya. arabica lebih, bisa lebih, Iya. meleteknya lebih inilah gitu. Iya. Lebih lengkung. Terus mungkin secara kepadatan juga padat arabica. Arabica. Iya, secara padatan. Robusta lebih. Kita misalnya timbang biji secara gram atau lebih berat arabica. Nggak mesti juga. Nggak mesti juga. Nggak mesti. Iya. Kalau di kopi kan ada istilah density itu kan. Iya, Density. Iya. Jadi ada yang arabica lebih padat, ada yang robusta lebih padat juga. Gitu. Jadi nggak mesti juga kalau diukur dari itu gitu kan. Ketika kita proses produksi penjualan kan, justru yang paling memberatkan itu kan proses humidity-nya kan ya. Iya. Keringannya itu pasti. Iya. Iya. Kalau density itu apa tuh? Density itu kepadatan. Kepadatan. Jadi dalam 1 liter liter wadah, Iya. 1 liter air, Betul. kemudian kita kasih kopi itu nanti jatuh di berapa gitu kan. Kalau di arabica kita itu rata-rata di angka 650 sampai 700. Iya. Tingkat kepadatannya cukup bagus gitu. Tapi kalau robusta itu lebih rendah. Dia paling dapat 500, 550. Lumayan juga bagus. Iya. Kan ada juga di 200 ya. Nggak sampai. Oh, kalau 200 saya masih belum ketemu yang 200. Iya. Ini berarti ini bagus. Iya. 500. Kisaran 500 sampai 600-an lah, kisaran itu. Iya, Jadi kalau bahasa orang awam, pekat kopinya itu. pekat kopinya. Seruput dulu. Diseruput dulu. Mangga. Luar biasa. Terus yang direkomendasikan untuk kami kira-kira yang mana? Kalau yang direkomendasikan itu sebetulnya kita ngelihatnya di pasar kan, Ya, karena Peluang, pasar kita itu ya, boleh sebut merek. boleh. Kayak satu contoh kapal api itu mungkin robusta mungkin. Nah, kalau di aroma keluarnya sih robusta. Satu itu. Sehingga rekomendasi kita ya robusta.
melihat dari sisi pasar apa biasa kebiasaan orang konsumsi. Apple to apple lah ya. Ya. Terus dari harga juga. Ya, dari harga juga. Kalau Arabica coba kita dulu pernah kita setting pakai saset itu nggak masuk. Nggak masuk. Jadi bahan baku untuk apa namanya? Untuk Arabica itu satu saset jatuhnya sudah 4.000. Iya. Kalau perbandingan dengan jelas ya. Iya. Berkilaunya. Iya, terlalu ini. Iya. Iya, terlalu Mungkin nanti gini, Pak Kiai, kita akan usul ada beberapa varian. Mudah-mudahan jadi tidak ada pilihan